Yo, konnichiwa minasan. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan sedikit penjelasan mengenai bekerja di Jepang secara mandiri. Alur proses dari nol sampai ke Jepang. Karena ada salah satu komentar yaitu ini yang menanyakan tentang hal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, tetap simak video ini. Untuk alur yang pertama adalah kalian adalah niat. Yang pertama adalah niat. Nah, setelah ada niat, kalian ke Jepang itu bukan ke Jepang doang ya, keluar negeri. Cuman untuk di saya itu bahasnya ya Jepang ya. Pertama niat. Kalau udah ada niat, pasti kedepannya itu mungkin ya lebih istiqomah menjalani lah. Soalnya proses itu mandiri itu nggak seindah yang dilihat di sosmed ya. Yang pertama niat, yang kedua kalian beli buku ya, buku belajar bahasa Jepang bebas ya ta. Kalau saya dulu menggunakan buku Mina no Nihongo 1 dan 2 dari bab 1 sampai 50. Setelah itu dirasa cukup, kalian daftar ujian JLPT N4 atau kalau bisa ya N3. Setelah itu kalianlah ikut ujian, katakanlah lulus ya. Setelah lulus kita lanjut daftar SSW. Apa itu SSW? SSW adalah sertifikat untuk wajib kita apply visa Tokutegino. Jadi visa Tokutegino itu ada 2 syarat wajib ya, syarat mutlak, yaitu adalah sertifikat bahasa Jepang N4 atau setara ya, JLPT maupun JFT. Nah, setelah itu ada namanya SSW, sesuai bidang yang kalian inginkan ketika nanti kalian kerja ke Jepang. Misalkan saya kan dulu pertanian ya dan peternakan. Karena saya ujian 2 kali ya. Saya punya 2. Nah, bisa digunakan. Misal, aku pengen kerja di pabrik. Ya udah, ambil aja kayak pengelolaan makanan ya. Itu seperti itu ya. Nah, singkat cerita, apabila kalian sudah ada niat, terus beli buku ini itu belajar ikut ujian, kalian udah punya 2 ya, udah punya 2 syarat tersebut, langsunglah kalian cari-cari job untuk apply Tokutegino untuk segera bisa mengikuti Mensetsu ya teman-teman. Apa itu Mensetsu? Mensetsu adalah wawancara dari kita ya, pihak satu adalah pihak satu itu kita, pihak satu itu kita, terus ini perusahaan. Nah, di tengah-tengah ini nanti ada TSK. TSK itu adalah penanggung jawab ya, menjembatani antara pekerja dan perusahaan. Atau bisa kalian LPK, kalian cari di TikTok, cari di Facebook, tanya-tanya temen yang udah di Jepang atau bagaimana untuk bisa mengikuti Mensetsu tersebut, tes job. Biasanya kalian langsung akan dibantu oleh si TSK tersebut. Singkat cerita, apabila kalian udah melalui proses tahapan Mensetsu, terus kalian lolos, katakanlah andai saja kalian lolos, terus kalian akan langsung MCU ya. MCU itu adalah syarat mutlak juga untuk bisa mengajukan visa dan paspor. MCU itu cek kesehatan. Nah, setelah kita lulus Mensetsu, MCU, membuat paspor, kita akan diarahkan untuk membuat EPMI ya. Karena peraturan di negara kita secara resmi kita paling tidak harus memiliki EPMI ya, asuransi pekerja imigran, kurang lebih seperti itu. Setelah itu selesai, kita akan membuat visa ya. Bisa secara mandiri, kita datang
ke tempat pembuatannya. Kalau dulu saya buatnya di Jakarta ya, Jakarta Selatan ya, FHS Global itu visa Jepang. Nah, setelah selesai visa turun, barulah kita bisa membeli tiket keberangkatan sesuai yang dijadwalkan oleh perusahaan. Setelah di Jepang gimana? Ya udah, kita berangkat sesuai pesawat. Ntar kita kan kontak-kontakan sama si TSK tersebut ya. Itu nanti kita di Jepang, nanti kita dijemput ya, bisa di bandara atau di mana sesuai kesepakatan. Nah, disitulah kita hari pertama ya menjalani kehidupan di Jepang. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah niat, yang kedua beli buku ya, harus modal ya. Itu niat, terus ada buku yang memadai lah untuk belajar. Terus ujian, setelah ujian kita mensetsu, setelah mensetsu MCU buat paspor, EPMI, visa, tiket ya. Setelah tiket terbang ke Jepang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan maaf apabila penjelasan saya kurang bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih telah menonton sekian video ini dan sehat-sehat selalu buat kalian. Oke.